In recent years, Yogyakarta has been shaken by new cases of teen gang violence. There are more and more victims of what people call kliti, a downtime violent attack by two people on a motorcycle, often perpetrated by school students toward other students passing by on the street. This description recently shifted, with more strangers being targeted and more villagers doing the act. The local government has condemned, tackled, and attempted many things to curb these youths' rampage. But what if their aggressivity is channeled into a healthy competition in martial arts? Jogja Gludi ini konsepnya sedikit berbeda dengan turnamen-turnamen olahraga pada umumnya. Kita mengambil konsep sport tourism, di mana olahraga ini kita bawa ke wisata-wisata supaya semua pelaku, semua peserta bisa menikmati wisatanya. Jadi kita bikin camp training dulu, mereka piknik bareng, workshop bareng, begitu juga dengan penontonnya. Jadi nggak hanya sekedar olahraga atau tanding atau happy-happy, senang-senang, tapi juga sebisa mungkin harapan kita bisa berkontribusi untuk lingkungan dan masyarakatnya. Bisa aku bilang ini adalah inisiatif masyarakat. Kenapa disebut masyarakat? Karena semua acara ini adalah kontribusi bareng-bareng, gotong royong antara banyak lapisan masyarakat, seperti komunitas musisi, komunitas seniman, komunitas IO, komunitas vendor multimedia, semuanya bergotong royong berkontribusi dengan apa yang mereka bisa untuk menggelar acara yang gunanya untuk mewadahi teman-teman yang mungkin punya adrenalin tinggi, punya tempat gitu. Karena Jogja kan terakhir seperti yang kalian tahu, banyak isu, banyak kejadian tentang kekerasan jalanan. Karena mereka tidak punya ruang untuk mendapatkan apresiasi yang layak. Gitu. Maka dia mencari tempat-tempat, kebetulan tempatnya salah. Kalau bagi orang yang berprestasi, nggak mungkin itu mereka bergabung dengan geng-geng litih. Karena mereka sudah punya ruang untuk mendapatkan apresiasi, yaitu nilai mungkin dalam ujian, atau menang juara musik atau apa, mereka tidak akan jatuh ke sana gitu. Nah, orang-orang yang kehilangan tujuan hidup, tidak mendapatkan apresiasi, dia akan terus mencari. Memang tidak bisa dibuktikan kalau semua yang ikut klitih. Kalau memang dia daftarnya saya klitih, mendingan saya serahkan ke polisi gitu. Jadi kita itu lebih memotong regenerasinya supaya tidak terjadi lagi di tahun depan, terjadi lagi, minimal mengurangi lah. For Jogja Galut Day, which started on June 10th, Eric sought the help of a number of people to hold this event, in hopes that it reaches many youths across the city. And surprise, surprise, up to 660 youths joined in the activity. Kita sih punya cita-cita sih semua fighter dari cabang bela diri apapun itu, bahwa MMA itu adalah puncak pertandingan dari segala bela diri. Nanti di situ ada kebebasan tentang aturan. Kalau biasanya sih untuk bela diri itu harus orang yang punya basic. Tapi karena situasi Jogja ini kemarin kalau malam tuh kurang kondusif karena ada isu klitih segala macam tuh, kita dengan Mas Erik sepakat tuh kita buat aja suatu wadah buat teman-teman yang atau orang-orang yang pengen menyalurkan energi yang berlebih dalam suatu wadah yang akhirnya nanti tujuannya untuk prestasi. Kita mengikuti organisasi dari IBCA MMA, jadi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir MMA, yang menginduk ke KONI, kemudian dia mengacu pada IMAF, jadi Federasi MMA Amatir Dunia. Dari situ kita serap, kita sesuaikan dengan postur orang Asia. Beratnya sudah ada, kemudian kita klasifikasikan lagi ke dalam umur. Di situ ada kelas kadet di bawah 16, kemudian kelas junior 18 ke bawah, kemudian 18 ke atas sampai umur 35 kelas senior. Itu ada pengklasifikasiannya di situ. Kalau audisi penyisian ya, karena kita membuka secara terbuka, semua orang bisa boleh ikut yang punya keberanian lah intinya. Kalau Jogja Gludi itu ya asal kowe nyali, kowe wani gitu, kamu berani, kamu punya nyali, kamu bisa ikut. Kamu alatnya untuk yang dipersiapkan pribadi, misalnya cuma mouthguard sama groin guard untuk melindungi gigi sama kemaluan. Tapi peralatan lain kita yang menyediakan. Jadi hanya keberanian aja sebenarnya yang dibawa. Mencari pengalaman baru, Mas. Jadi itu kayak
dulu kan pernah di bidang taekwondo kan, jadi pengen nyobain terjun ke dunia MMA gitu loh. Jadi MMA ini gimana sih MMA, sistemnya, mainnya gitu. Ternyata emang lebih keras sih dari iya bela diri lainnya. Kalau menang sih semua orang pasti pengen menang ya, jelas ya. Jadi di sini aku niatnya emang mencari pengalaman, mengukur seberapa jauh aku belajar bela diri. Menurut aku eventnya tertata rapi ya, dari awalan penyisihan itu saya agak sedikit kecewa karena banyak yang WO gitu loh. WO itu jadi itu aku datang tapi musuhnya nggak datang gitu loh. Jadi langsung menang, tiba-tiba kan pengennya pemanasan, tiba-tiba malah nggak tanding gitu kan. Iya 2 kali sebelumnya ya, maksudnya yang di sekarang belum, karena ini dapat bye. Postur tubuhnya kemarin saya ketemu atlet SEA Games Riau sekarang. Yang 190-an ya, tinggi banget. Kan taekwondo kan emang cenderung lebih tinggi kan postur tubuhnya. Nah itu agak kesusahan. Jadi kita harus merapat terus main. Kalau berjarak kita habis. Ini ketemunya campuran karena MMA, mixed martial arts. Kemarin ketemunya ada taekwondo sama boxing. Background awal ikutnya Muay Thai. Terus kan di Han Academy kita latihannya semua cabang. Jadi kalau kita mau pertandingan apapun itu kita semua siap sih. Mau itu pertandingan Muay Thai amatir atau MMA amatir ini ataupun gulat, jiu-jitsu. Jadi kita siap karena latihannya emang komplit. Cuma sekedar dengar aja sih, tapi juga kurang begitu paham. Pertama kan penyisian dulu, main 2 kali. Alhamdulillah lolos ke semifinal ini. Awal penyisian saya ikutnya berat 48 kg. Tapi beruntung 48-nya pada undur diri semua, jadi terpaksa naik ke kelas 60. Jadi tadi ikutnya semifinal kelas 60. Alhamdulillah tadi main 2 kali menang semua. Untuk pendaftarannya aja udah beda. Yang pertama kan dari pertandingan-pertandingan yang lain kan pasti pendaftarannya dari atlet itu bayar ya. Kalau ini kan gratis karena untuk biar atlet ini juga bisa berprestasi untuk semua. Jadi untuk camp, persiapannya, konsumsi dan lain-lain itu udah sangat keren sih. Ini kan gratis, dan dia nggak rugi. Kalau dia bayar kan pasti dia mikir-mikir lagi untuk cabut. Itu sih. While there's no way of knowing whether this platform would greatly reduce Kliti, it can only be hoped that these youths get to channel their energy into being great fighters. Look out for some great martial arts athletes from Yogyakarta down the line.